Bagaimana mengkoordinasikan fungsi-fungsi penerimaan laporan, kemudian bagaimana fungsi-fungsi proses tindak lanjut dari sebuah laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, halo sahabat Bawaslu Kota Makassar. Kembali lagi bersama dengan saya, Deng Bawas, dalam program podcast Bawaslu Kota Makassar di edisi kedua, Rabu 22 Juli 2022. Bagaimana kabar sahabat semua? Kami berharap semoga senantiasa sehat walafiat dan tetap dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Nah, sahabat Bawaslu, untuk edisi kali ini kami telah mengundang salah seorang anggota Bawaslu Kota Makassar. Beliau juga adalah salah seorang Srikandi di jajaran pengawas pemilu. Mari kita sapa beliau. Beliau adalah Ibu Sri Wahyuningsi SH. Selamat siang, Bu. Siang, Assalamualaikum sahabat Bawaslu. Ya. Bagaimana kabar siang? Alhamdulillah, sehat, tetap semangat. Kami mengucapkan terima kasih Bu karena sempat menghadiri di kegiatan ini, hadir sebagai narasumber di acara podcast ini. Dan Ibu ini adalah orang yang kedua loh yang hadir di studio kami ini. Jadi Bu, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol mungkin ada beberapa hal, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan peran fungsi Bawaslu itu sebagai lembaga pengawas pemilu. Nah, namun sebelum sampai ke sana, mungkin di luar sana Bu, sahabat-sahabat Bawaslu ada yang masih penasaran, ada yang mungkin masih ingin lebih kenal dekat dengan Ibu. Mungkin ada yang bertanya seperti apa sih sosok atau profil dari seorang Sri Wahyuningsi itu. Nah, mungkin mengawali ini Bu, bisa mungkin Ibu dulu menceritakan atau mengungkapkan profil Ibu yang apa, atau misalkan kalau di Bawaslu itu saat ini Ibu sedang apa dan sedang bagaimana, silakan. Ya, terima kasih Daeng Bawas. Ya, sejak tahun akhir tahun 2018 saya bergabung di Bawaslu Kota Makassar. Kebetulan oleh teman-teman saya dipercayakan untuk mengampu divisi penanganan pelanggaran. Nah, terkait soal divisi saya sebagai koordinator divisi, tugas saya tentu adalah bagaimana mengkoordinasikan fungsi-fungsi penerimaan laporan, kemudian bagaimana fungsi-fungsi proses tindak lanjut dari sebuah laporan, gitu. Itu yang menjadi tugas utama saya sebagai koordinator divisi. Karena divisi penanganan pelanggaran itu bagaimana kemudian berkoordinasi dengan pihak luar untuk pemantauan hasil tindak lanjut dari sebuah proses penanganan pelanggaran. Itu tugas utama saya sebagai koordinator divisi. Selain tentunya tugas secara umum sebagai seorang pengawas di Bawaslu Kota Makassar, tugas kita banyak. Salah satu tugas kita itu adalah tentu bagaimana melakukan pencegahan, bagaimana melakukan pengawasan. Kemudian kita juga berkewajiban, Undang-Undang Nomor 7 itu sudah mengamanatkan kepada kita di Bawaslu itu untuk dengan memberikan kewenangan kepada kita, bagaimana kita menerima laporan, bagaimana kita melakukan proses terhadap laporan itu, bagaimana melakukan tindak lanjut, bagaimana melakukan pengawasan terhadap proses pemantauan. Itu yang menjadi tugas kita di Bawaslu Kota Makassar. Luar biasa Bu, tugasnya sebagai Bawaslu itu ya sebagai penyelenggara memang itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ya, mungkin yang menarik, mungkin yang bisa atau mungkin yang ingin diketahui oleh sahabat-sahabat Bawaslu, kira-kira apa sih yang mendorong Ibu untuk bergabung di penyelenggara? Mungkin bisa diceritakan seperti apa itu? Saya pertama kali mengenal dunia penyelenggara pemilu itu tahun 2007.
2007. Waktu itu profesi saya masih advokat. Kebetulan baru memulai profesi advokat itu. Kemudian 2007 saya mengenal pertama kali dulu belum Bawaslu ya, dulu masih panitia pengawas, Panwas Kabupaten Kota. Kebetulan waktu 2007 itu saya dipilih untuk bergabung di bawah Panwas Kota Makassar. Kemudian 2007 berlanjut ke 2009, waktu itu pemilu 2009. Nah, kenapa saya kemudian tertarik dengan dunia penyelenggara ini? Awalnya mungkin karena saya sudah latar belakang saya memang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum. Kemudian kalau kita bicara demokrasi gitu kan, sedikit-sedikit kita belajar soal itu, kemudian belajar kepemiluan. Nah, saya melihat peran saya sebagai perempuan waktu itu. Saya memang yang mendasari saya perempuan, masa saya tidak bisa ikut menjadi bagian dalam sebuah proses demokrasi. Karena saya berpikir perempuan kalau kita cuma di luar tentu akan beda ketika kita berada dalam sebuah sistem itu. Nah, itu memang yang melatar belakangi saya waktu 2007. Kemudian saya menyatakan diri bahwa saya memang harus ikut bersaing untuk sama-sama, siapa tahu ada rezeki menjadi pengawas. Dan ternyata memang ketika saya masuk di Panwas waktu itu 2007, saya akhirnya melihat bahwa ternyata proses demokrasi yang sekecil yang saya pemahaman, sependek yang saya pahami, ternyata luar biasa besarnya ketika kita berada dalam sebuah sistem penyelenggaraan pemilihan umum itu. Akhirnya itu yang kemudian 2018 ketika pertama kali Bawaslu menjadi ad hoc, saya kembali memang sudah saya berniat untuk mewakafkan diri kembali ke Bawaslu. Akhirnya mendaftar dan alhamdulillah meskipun menjadi pengganti antar waktu, 2018 kemarin saya kembali dipercaya untuk bergabung dengan teman-teman di Bawaslu Kota Makassar. Ya baik. Sebagai seorang penyelenggara perempuan, mungkin Ibu punya hal-hal yang menarik mungkin bisa diceritakan, karena kan tentu sampai hari ini kan meskipun ada memang kuota untuk perempuan, tapi kan masih ada anggapan yang mengatakan bahwa itu belum terpenuhi sebenarnya. Belum, masih jauh. Jadi saya kasih contoh saya yang paling dekat saja ya, pemilihan wali kota 2020 kemarin. Kalau kita lihat data, kalau kita belajar dari data, itu jumlah pemilih perempuan itu lebih besar daripada jumlah pemilih laki-laki. Itu ada sekitar 51,5% itu pemilih perempuan. Yang datang ke TPS memberikan hak suara itu juga lebih banyak perempuan ternyata. Datanya itu kalau tidak salah ada sekitar 54% jumlah perempuan yang datang ke bilik suara dibanding laki-laki. Lebih besar perempuan kan daripada laki-laki. Kalau kita lihat yang terpilih, kalau kalau kita lihat di pemilu 2019 kemarin, kalau tidak salah hanya ada sekitar 24% jumlah perempuan yang kemudian bisa lolos menjadi anggota dewan. Bahkan angka kritis 30% itu tidak dapat, masih jauh. Harapan kita kan angka kritisnya ya minimal di angka kritis lah 30% dengan afirmatif kan, dengan upaya afirmatif yang ada sekarang kita minimal di angka kritis 30% itu dapat lah, tapi ternyata tidak. Artinya apa? Ini masih menjadi tugas panjang bagi kita, bagi saya pribadi sebagai seorang perempuan, kemudian bagi kita semua, bagaimana kemudian mendorong perempuan ini mestinya ikut ada di dalam sebuah proses, mestinya ada di dalam sebuah sistem. Karena akan berbeda kalau kita menjadi pengambil kebijakan dengan tidak. Kita misalnya kalau kita hanya menjadi penonton dari kebijakan yang dibuat, kebijakan besar yang dibuat oleh pemerintah, kita bisa apa? Tapi ketika kita ada dalam sebuah sistem, ya, kita ada dalam sistem pembuat kebijakan itu, pasti kita akan bisa mewarnai itu. Perempuan bisa mewarnai proses pembuatan kebijakan itu. Jadi akan sangat berbeda memang ketika kita di luar dengan di dalam sebuah proses. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, bahwa ini yang mendorong saya bahwa memang perempuan harus ada di situ. Tidak bisa tidak. Yang paham soal situasi kita, yang paham kebutuhan kita, perempuan. Coba kalau saya tanya laki-laki, paham tidak dengan kebutuhan perempuan? Ya tahu-tahu sedikit lah Bu, gitu kan. Tapi kalau perempuan ditanya,
Oh iyalah, saya tahu, saya butuh ini, saya butuh itu. Nah, kalau kita tidak ada di dalam situ, dalam sistem itu, susah kita kemudian memberikan apa yang menjadi kebutuhan perempuan itu. Jadi memang mesti ada di dalam. Berarti memang keterlibatan perempuan di dunia publik itu memang Iya, dibutuhkan, masa ya? kita jadi pemilih banyak sekali, toh? Yang tadi saya sampaikan kan, ternyata dari data pemilih itu bahkan data orang yang datang ke TPS lebih tinggi perempuan daripada laki-laki, tapi kemudian hasilnya tidak ada untuk perempuan. Nah, itu yang menurut saya memang harus selalu didorong untuk bagaimana memastikan perempuan-perempuan ini juga ada dalam sistem itu. Ya, termasuk jadi menjadi Janganlah penyelenggara. jadi penonton lah. Termasuk menjadi penyelenggara, Bu, ya? Ya, salah satunya. Pokoknya jangan hanya sistem apapun yang ada di dalam soal pengambil kebijakan misalnya, mestinya ada yang mewarnai di dalam, ada perempuan yang ada di situ. Ya. Tidak akan berwarna itu kalau cuma satu jenis kelamin. Betul. Iyalah. Sepakat itu. Mesti dua kalau mau berwarna, toh. Ya. Nah, begini Bu, kan kalau penyelenggara perempuan kan itu diidentikan atau sering dicirikan sebagai Sri Kandi jika di Bawaslu. Nah, kalau kita kan men-search di Google profil dari Sri Kandi kan itu seorang prajurit perempuan yang gagah berani, ya, yang pernah dikisahkan dalam Mahabharata. Nah, tentu bagaimana pandangan Ibu? Harus seperti apa penyelenggara perempuan, atau seperti itu atau bagaimana? Ya, sebenarnya menurut saya bukan hanya di penyelenggara, ya, tapi kalau saya ingin ceritakan tentang dunia kepenyelenggaraan, itu luar biasa memang. Tantangannya besar, pekerjaannya berat. Mampukah kemudian orang selalu bilang, tidak bisa perempuan di situ. Bayangkan kalau kita pulang malam, tahapan lagi mendekati pemilihan misalnya. Saya kadang-kadang juga ada di kantor mau sampai pagi atau apa, tapi itu konsekuensi dari sebuah pekerjaan yang saya pilih. Jadi memang kalau dibilang tangguh, ya maksud saya bukan tangguh-tangguh bagaimana juga ya, tapi memang ketika kita memilih siapapun saya kira, mau perempuan mau laki-laki, ketika kita punya pilihan, kita sudah memilih pilihan yang saya mau pilihan A, saya harus tahu konsekuensinya pilihan saya apa, dan saya harus siap dengan semua konsekuensinya. Ya saya jalani, jadi pilihan apapun harus tangguh dengan pilihan itu. Kalau saya ya bukan hanya kebetulan saja kalau saya di dunia penyelenggara, saya memahami pekerjaan kita adalah pekerjaan kita memang harus didukung keluarga, lingkungan. Saya tidak mungkin ada di sini sebagai penyelenggara ketika lingkungan saya di lingkungan kecil saya, misalnya di rumah tangga atau lingkungan keluarga besar saya melarang saya atau mengatakan kenapa perempuan begitu. Saya tidak mungkin ada di situ. Jadi ketika mereka mensupport itu, mestinya sebagai perempuan, ayo kita pakai itu dukungan yang dikasih ke orang, kita manfaatkan, lalu tunjukkan bahwa memang begini, harus memang begini perempuan itu. Jadi saya kira apapun ya, perempuan harus, kalau yang dimaksud dengan tangguh adalah kita, kalau pemahaman saya soal tangguh adalah kita ada di tengah pilihan kita bisa melaksanakan itu yang menurut saya tangguh. Jadi apapun dunia apapun yang didapatkan perempuan. Yang jelasnya perempuan harus siap untuk menghadapi tantangan. Saya kira ya kita semua harus siap dengan pilihan kita. Konsekuensi dari sebuah pilihan kita harus tahu, dan kita ya sudahlah, mau apain pilihanku ya saya jalani. Kalau kemudian orang, karena memang di luar sana kan pasti orang bilang tidak mungkin gitu dia bisa, ini perempuan masih. Menurut saya meskipun kota Makassar ini kota besar, tapi suara itu masih suara sumbang ketika perempuan kemudian menyatakan diri untuk terlibat dalam dunia publik. Nah, itu masih ada. Jangan salah, perempuan Makassar ini meskipun besar juga luar biasa tantangannya perempuan. Masih banyak sekali yang menghambat. Ya, baik Bu. Ini kan saat ini kan kita akan menghadapi pesta demokrasi, baik itu pemilu 2024 maupun pemilihan 2024. Nah, tentunya kita berharap kaum perempuan Indonesia khususnya di Makassar itu terlibat aktif lah, jangan menjadi penonton. Nah, kira-kira apa pesan Ibu untuk sahabat-sahabat perempuan sekaitan dengan perhelatan demokrasi yang akan kita hadapi? Silakan. Soal tahun 2024 ini kan akan menjadi ajang pemilihan yang luar biasa.
Kita menjalani tahapan, sekarang ini sudah masuk tahapan Ya, pemilu. Pemilu itu Februari 2024. Belum selesai tahapan pemilu, kita akan ketemu dengan tahapan pemilihan, meskipun nanti pelaksanaannya di November 2024. Saya kira kita harus melihat perempuan ini kan ada di mana-mana. Dia bisa menjadi peserta. Kan, bukan yang jadi peserta itu kan partai ya. Dia bisa menjadi caleg, jadi ya bolehlah kalau kita mau bilang peserta. Dia bisa menjadi penyelenggara, dia bisa menjadi pemilih. Kan perempuan ada di mana-mana. Jadi kalau saya untuk perempuan, saya bagi-bagi seperti itu. Untuk perempuan yang akan menyatakan diri kemudian saya mau bertarung untuk menjadi calon anggota dewan, anggota legislatif, harus mempersiapkan diri dengan matang. Kita perempuan itu bersaing dengan laki-laki di luar sana yang jauh lebih banyak. Di partai saja itu jauh lebih banyak laki-laki, dan yang pengambil kebijakan itu kan pasti orang ya pokoknya laki-laki masih mendominasi di situ kan. Nah, perempuan harus siap, dan ingat, kalau saya ingin mengingatkan kepada semua perempuan, entah itu dia pemilih, entah itu dia sebagai peserta nantinya, atau teman-teman penyelenggara yang perempuan, mari kita berjalan sesuai dengan amanah yang dikasih kita jalan lurus lah, kita jujurlah dengan diri kita sendiri. Saya sebagai pemilih, saya tidak mau menerima uang, menerima sogok. Pokoknya kalau si ini bagus, ini yang saya pilih. Saya tidak mau dipilih, saya tidak mau memilih karena uangnya, gitu kan. Saya tidak ingin melakukan itu. Komitmen itu harus ada. Di calegnya juga begitu, caleg-caleg perempuan, komitmen itu harus ada. Saya harus terpilih karena orang lihat saya mampu. Dibalik saja tuh. Saya mau terpilih karena saya mampu. Kenapa tidak saya kasih lihat orang ini kemampuanku seperti ini. Saya tidak mau terpilih, saya tidak ingin melakukan bagi-bagi politik uang. Pokoknya saya apa yang saya jalani, pokoknya insya Allah saya jujur, dan saya berharap orang akan memilih saya bukan karena saya kasih uang gitu. Saya tidak mau main politik uang. Penyelenggara juga begitu kan, penyelenggara perempuan juga saya berharap bahwa ya sudahlah, kita menjadi penyelenggara, mari kita selenggarakan pemilihan serentak ini dengan jujur, dengan amanah. Jangan mau kemudian gampang merusak, mencederai proses penyelenggaraan ini dengan sesuatu yang hal-hal yang negatif, politik uang misalnya kan. Penyelenggara itu juga rentan dengan politik uang, jangan salah. Kalau mereka pikir kita bisa membantu menaikkan suara, merubah suara gitu, padahal itu kan tidak ada sebenarnya, tidak ada itu proses mau menambah, mengurangi suara. Jadi sudahlah, kita semua perempuan, entah itu kita pemilih, peserta ataupun kita sebagai penyelenggara, mari kita menjalankan peran kita masing-masing dengan jujur, dengan amanah. Pemilih juga harus amanah, peserta juga harus amanah, penyelenggara apalagi. Saya kira itu pesan untuk semua perempuan. Kita berharap semoga pemilu 2024 ini, kemudian pemilihan 2024 ini bisa berjalan dengan adil dan berintegritas. Amin. Bu, dialog kita sebenarnya ini saya menganggap bahwa menarik ya. Tentu kita sebenarnya masih ingin mengembangkannya karena tentu akan banyak nanti yang kita bisa kembangkan di sini. Namun mungkin itu akan kita simpan dulu Bu. Ke depan mungkin kami akan kembangkan lagi, akan mengundang lagi Bu untuk kalau kita bicara materi, proses pemilihan itu banyak sekali ya, hal betul, yang betul. harus kita bisa Nanti kita akan undang kembali Bu untuk hadir Siap. sebagai pemateri di sini, dan kita akan berbincang lagi, berbagi cerita, pengalaman, ilmu dengan sahabat-sahabat sebagai sebagai bentuk bagaimana kita mensosialisasikan edukasi pemilu kepada masyarakat. Iya, penting itu ya, edukasi pemilu itu penting sekali dilakukan untuk mengingatkan masyarakat, untuk mendorong masyarakat sebenarnya, untuk mendorong, memastikan bahwa masyarakat ini proses pemilu yang benar. Ya, jangan melakukan politik uang, jangan menyebar hoax, jangan segala macam, jangan kampanye hitam, jangan menjelek-jelekan orang, gitu kan. Itu yang memang harus dibangun di masyarakat untuk membawa pemilu itu lebih baik. Sahabat Bawaslu, sampai di sini kebersamaan kita dalam edisi kedua podcast Bawaslu Kota Makassar. Saya Deng Bawas beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri di hadapan sahabat-sahabat semua. Jangan lupa saksikan terus podcast kami, nonton terus podcast kami melalui kanal YouTube Humas Bawaslu Kota Makassar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya
video-video podcast kami, dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan terhadap kami dalam menyebarkan informasi dan edukasi sekaitan dengan pemiluan dan pemilihan melalui segmen podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akhir. Waalaikumsalam.